Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yanda dan Bunda, orang tua peserta didik kelas 6 dimanapun Yanda dan Bunda berada. Kita bertemu kembali di tema 8 subtema 2 pembelajaran 6 halaman 90 sampai dengan 93 dan materinya diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 revisi 2018. Baik Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam hati. Monggo dipersilakan. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan baik 3M maupun 5M. Kita mulai dari rumah agar anak-anak kita, agar kita semua disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga sampai kepada lingkungan kita semuanya. Baik, setelah berdoa, ini Yanda dan Bunda tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita bahwa dengan membaca memindai, anak kita mampu membuat ringkasan informasi untuk ditampilkan pada pameran informasi dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 4. Kemudian di awal halaman di kolom ayo membaca, bacalah teks di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Nah, membaca memindai sudah dijelaskan di awal pertemuan di slide sebelumnya. Jadi anak-anak melihat silakan teks bacaan, kemudian cari informasi yang penting, kemudian baca dengan hikmat dan teliti. Nah, ini tentang kebiasaan membuang sampah, dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ini ada ilustrasinya, ada gambarnya. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Nah, lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas kita bersama. Mulai kita tularkan disiplin membuang sampah pada tempatnya ini pada anak-anak kita di rumah. Nanti setelah mereka besar di lingkungan juga mereka disiplin membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar, sering anak-anak kita dengar. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada, baik di rumah, di lingkungan maupun di alam sekitar kita. Nah, ini selanjutnya masih tentang sampah. Nah, bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut atau selokan air rumah kita. Nah, berikut ini adalah sebagian dampak daripada membuang sampah sembarangan. 1. Bisa menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Kemudian dapat menyebabkan banjir dengan fenomena banjir sekarang ini. Jangan-jangan salah satunya adalah penyebabnya adalah karena kita tidak disiplin membuang sampah, kita membuang sampah sembarangan. Mari kita buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah di sungai dan lain sebagainya yang dapat membahayakan kita semuanya. Nah, ini selanjutnya masih bahaya membuang sampah sembarangan, menimbulkan penyakit. Nah, penyakit apa saja biasanya nih masyarakat? Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu ada demam berdarah, ada gangguan pernapasan, gatal-gatal dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya mencemari air, bahwa sampah jika dibuang sembarangan apalagi ke sungai itu mencemari air, membuat banjir baik di sungai maupun di laut. Nah, sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warnanya, baunya, rasanya air tersebut juga akan berubah. Dan adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat. Apa saja? Antara lain mencemari air laut. Nah, jika air laut tercemar oleh sampah maka ekosistem laut pun akan terganggu. Ekosistem laut yang terganggu dapat mengganggu pelayaran juga. Nah, kemudian di kolom ayo mencoba ada sebuah pameran informasi. Tuliskan 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas seperti ini. Kemudian tempel kertas berisikan informasi tersebut di dinding kelas. Nanti kalau sudah tatap muka ya, misalnya seperti ini Yanda dan Bunda, bahwa pandangan yang salah mengenai sampah oleh masyarakat, misalnya, wah ini kan sampah bisa dibuang di mana saja, itu adalah pandangan yang salah, bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya, ada punya tempat tersendiri baik di rumah maupun di lingkungan. Kemudian ada lagi yang pendapat begini, sampah menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara.
kemudian tulis lagi sampah dapat menyebabkan banjir, sampah dapat mencemari air, sampah juga dapat menimbulkan penyakit. Misalnya seperti itu. Andai tidak sama dengan referensi yang ditulis ini, kita lihat saja temanya tentang sampah. Jika ada hubungannya dengan sampah, akibat sampah, maka jawaban itu bisa dianggap benar ya. Kemudian Yanda dan Buddha bawa setelah semua teman menempelkan tas informasinya, bawa buku catatannya dan bacalah informasi tersebut. Lengkapi informasi pentingnya dengan informasi penting yang lain. Nah, di kolom ayo mencoba untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Di lingkungan kita, misalkan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu disiplin membuang sampah sekecil apapun. Jangan ada kecualian, itu kan sampahnya kecil, buang aja nak di belakang. Nah, itu juga hal-hal mengajarkan yang kurang baik. Sekecil apapun, simpan, buang sampah pada tempatnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada limbah industri, adalah sampah plastik, ada sampah organik dan anorganik. Nah, mereka harus tahu cara memilah-milah jenis-jenis sampah tersebut. Nah, di sini anak-anak kita diajarkan untuk membuat sebuah penyuluhan, tugas sebuah penyuluhan tentang mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakatnya atau mengurangi sampah yang dihasilkan di rumahnya. Boleh tema jadi tujuannya silakan diperbaiki atau ditambahkan atau dikurangi. Sasaran penyuluhannya adalah masyarakat sekitar. Kalau di rumah sasaran penyuluhannya adalah anggota keluarga misalnya. Topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan adalah bank sampah atau daur ulang sampah. Nah, sebagaimana diketahui bahwa sampah pun masih dapat berguna, masih dapat didaur ulang. Ada yang dibuat jenis-jenis mainan, ada yang dibuat jenis bunga-bungaan, ada juga sampah organik yang dibuat pupuk-pupuk kompos dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab masyarakatnya yang dihimbau melalui penyuluhan apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar atau menjaga kebersihan di rumah masing-masing. Nah, ayo renungkan bahwa lingkungan hidup yang nyaman bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan hidup. Nah, supaya hidup kita seimbang, kita perlu melakukan kegiatan yang menyalurkan hobi kita. Anak-anak di lingkungan Siti tinggal gemar sekali menari. Ayo berlatih menari bersama mereka. Contohnya adalah menari tari ganda. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita renungan bersama-sama. Jika jawaban dari anak-anak kita kurang begitu tepat, maka silakan dikomunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.